Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu dan yang kami kasihi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Nawasena dengan anggota yang pertama Felicitas Diva dengan NIM 24.05.52.3006. Lalu yang kedua ada Gracia Natania dengan NIM 24.05.52.3008. Lalu yang ketiga ada Putri Manners dengan NIM 24.05.52.3010. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan terkait ide bisnis kami yang bernama Nawasena. Untuk topik yang pertama adalah product background. PT Nawasena menghadirkan solusi teknologi inklusif berupa aplikasi mobile berbasis AI yang dirancang untuk membantu penyandang tunanetra mengenali objek di sekitar, bernavigasi dengan aman, dan meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Permasalahan utama yang dihadapi penyandang tunanetra adalah keterbatasan akses informasi visual, lalu ada minimnya fasilitas publik yang ramah disabilitas, serta resiko kecelakaan akibat lingkungan yang tidak aman. Nawasena sendiri hadir sebagai solusi digital berbasis empati dan teknologi yang memanfaatkan kemajuan AI, computer vision, dan sistem navigasi untuk menciptakan pengalaman mobilitas yang aman, real-time, dan mudah digunakan. Jadi kami ingin membantu penyandang tunanetra mengenali objek di sekitar mereka, bernavigasi dengan lebih aman, dan meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian. Untuk poin selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait product specification. Untuk menjawab permasalahan yang kami sudah jelaskan sebelumnya, Nawasena dikembangkan menggunakan teknologi inti berbasis AI dan juga sistem informasi. Pertama, kami menggunakan teknologi computer vision berbasis AI untuk mendeteksi objek di sekitar pengguna secara real-time. Teknologi ini memungkinkan aplikasi mengenali benda-benda di lingkungan sekitar dan mengubah informasi visual menjadi informasi suara. Yang kedua, Nawasena memanfaatkan otomasi audio seperti text-to-speech, real-time, dan 3D spatial audio, sehingga pengguna dapat memahami arah, jarak, dan posisi objek melalui suara. Yang ketiga, aplikasi ini terintegrasi dengan sistem navigasi seperti GPS presisi tinggi, indoor positioning system, serta cloud-based data processing yang memungkinkan pengolahan data secara cepat dan akurat. Dengan kombinasi teknologi ini, Nawasena tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai pendamping digital yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Lalu untuk selanjutnya, yaitu segmentation dan targeting. Untuk kelompok utamanya adalah keluarga atau pendamping penyandang tunanetra. Lalu, untuk kelompok sekundernya adalah pengguna yang ingin mandiri dan peduli terhadap aksesibilitas teman-teman tunanetra. Secara geografis, kami memfokuskan pengembangan awal di wilayah kota di mana tingkat penggunaan smartphone dan akses teknologi relatif lebih tinggi. Dengan segmentasi ini, kami dapat menyusun strategi produk dan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, posisi produk. Dari ide bisnis ini, kami memposisikan produk ini bukan sekedar alat teknologi biasa, tetapi sebagai yang pertama ada solusi teknologi inklusif yang artinya produk kami dirancang untuk bisa digunakan oleh siapa saja tanpa hambatan teknis yang rumit.
Selain itu, keunggulan kami adalah harga yang lebih terjangkau dibandingkan solusi global. Kami ingin memberikan kualitas dunia, namun dengan harga yang tetap ramah di kantong masyarakat lokal. Dan yang terakhir, produk ini dirancang khusus untuk wilayah Indonesia, sehingga setiap fiturnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kita. Selanjutnya, investment feasibility. Apakah bisnis kami layak secara investasi? Berdasarkan tabel investment feasibility ini, jawabannya adalah layak. Berikut alasannya. Yang pertama, nilai net present value-nya positif yang menandakan proyek ini akan menghasilkan keuntungan nyata di masa depan. Yang kedua, titik imbas atau break-even point diprediksi tercapai pada tahun kedua, artinya pada tahun kedua, pendapatan kita sudah bisa menutupi seluruh biaya. Yang ketiga, masa pengembalian modal atau payback period tergolong cepat, yaitu hanya sekitar 2 hingga 2,5 tahun. Jadi, kesimpulannya dengan indikator-indikator positif tersebut, investasi ini sangat aman dan prospektif untuk dijalankan. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi finansial analisis atau kesehatan keuangan bisnis ini. Kami memproyeksikan pendapatan langganan sebesar 50 juta yang didapat dari target 2.000 pelanggan dengan biaya 25.000 per orang. Untuk operasional, kami mengalokasikan beban operasional sebesar 38 juta. Biaya ini mencakup kebutuhan server, gaji tim, pemasaran atau marketing, hingga layanan dukungan atau support. Dari sini kita bisa melihat bahwa bisnis ini menghasilkan laba bersih sebesar 12 juta. Dan secara rasio, bisnis kami memiliki margin laba sebesar 24% yang menunjukkan efisiensi kinerja yang cukup baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber pengelolaan modal kita. Yang pertama ada modal internal yang berasal dari tim kita sendiri. Lalu yang kedua ada hibah dan program dukungan institusi, yang dimana kita akan melakukan kerjasama dengan institusi-institusi yang tertarik dengan program ide bisnis kita untuk mengembangkan aplikasi kita ke depannya. Lalu kita juga akan menarik investor eksternal yang tertarik juga pada bisnis kita, sehingga bisnis kita dapat berjalan dengan lancar. Lalu pengalokasian modal kita ada yang pertama dan utama ada pengembangan AI dan aplikasi, yaitu di 40%. Lalu kita bikin infrastruktur IT dan server di 20%. Lalu pemasaran digital dan brandingnya ada di 20% juga. Lalu operasional dan SDM-nya ada di 15%. Lalu cadangan risikonya ada di 5%. Totalnya ada 100% untuk pengalokasian modal kita. Lalu untuk marketing strateginya, kita menggunakan platform Instagram, lalu ada TikTok juga dan website. Lalu untuk konten-konten apa aja sih yang kita manfaatkan untuk marketing strategi kita, itu ada edukasi inklusivitas dan disabilitas. Lalu kita akan menggunakan testimoni pengguna tunanetra yang telah menggunakan aplikasi kita. Lalu ada video demo AI dan fitur aplikasi. Sekian pemaparan ide bisnis kita. Kami ucapkan terima kasih.